Halo anak-anak kelas 5, bertemu lagi dalam pelajaran SBDP yaitu tentang cover buku. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa ya untuk di like videonya dan juga di subscribe ya channelnya. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar membuat bagian isi komik. Tentu agar komik ini dapat menarik perhatian pembaca, kita harus memberikan sampul atau cover buku. Sampul atau cover buku merupakan bagian terluar sisi buku yang berupa gambar ilustrasi yang dapat mewakili isi buku. Sampul atau cover buku juga dipakai sebagai cerminan dari keseluruhan sisi buku. Bagaimana cara membuat cover buku yang baik? Yuk kita bahas bersama-sama. Syarat-syarat membuat cover buku. Cover buku memiliki dua sisi, yaitu sisi depan dan sisi belakang yang saling mendukung dan menguatkan isi dari buku. Di sini Ibu ada dua contoh cover buku. Yang pertama adalah contoh cover buku Uang Saku Sangu dan juga Penyandang Cacat yang Sukses. Nah, ini adalah gambaran dari cover buku bagian depan dan bagian belakang apabila dibuka ya anak-anak. Jika dilipat nanti yang bagian depan itu yang sisi sebelah kanan, sedangkan bagian belakangnya yang sisi sebelah kiri. Nah, kalian dapat melihat juga bahwa di situ contohnya sangat bagus ya anak-anak, karena keduanya memiliki gambar yang menggambarkan isi dari sisi bukunya. Cover buku yang baik adalah cover yang bisa menarik minat orang untuk membaca isi buku secara keseluruhan. Jadi, agar dapat menghasilkan cover buku yang baik, kamu harus benar-benar memahami isi bacaannya terlebih dahulu. Kamu dapat mengawalinya dengan menentukan warna background atau warna dasar dari cover bukumu. Macam-macam desain cover. Yang pertama adalah cover dengan latar belakang berwarna putih dan tulisan sederhana. Ciri-cirinya adalah yang pertama tidak ada gambar yang memenuhi halaman. Yang kedua didominasi warna putih dan ruang kosong. Ruang kosong di sini dimaksudkan adalah ruangan lega agar mata tidak sesak terpenuhi oleh gambar. Dan yang ketiga bertuliskan judul buku, nama pengarang, dan nama penerbit. Nah, biasanya untuk cover yang dengan desain seperti ini, judul buku, nama pengarang, dan nama penerbitnya itu lebih jelas dan lebih besar ya anak-anak. Berikut ini adalah contoh cover buku dengan desain putih dan tulisan sederhana. Berikutnya cover dengan desain penuh warna dan gambar. Ciri-cirinya yang pertama didominasi gambar ilustrasi dan judul dengan ukuran yang cukup besar. Dan yang kedua disajikan dengan permainan warna yang mencolok dan bervariasi. Berikut ini Ibu ada contoh gambar dari cover yang desain penuh warna dan juga gambar. Nah, anak-anak, setelah kita mengetahui macam-macam desain cover, kita harus mengetahui pula unsur-unsur yang tepat untuk mengisi cover buku. Yang pertama, terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok, agar para pembaca ketika membaca judulnya langsung tertarik untuk membaca keseluruhan isi buku. Yang kedua, terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. Nah, ini biasanya dijadikan sebagai keterangan dari judulnya. Yang ketiga, terdapat nama penulis, yaitu penulis buku. Yang keempat, terdapat identitas penerbit. Kelima, menyertakan gambar yang menarik. Nah, untuk poin nomor 5 ini juga penting ya anak-anak, karena jika diberikan gambar yang menarik, tentu yang membaca itu pasti langsung terbayang apa isi bukunya. Yang keenam, terdapat sinopsis isi buku pada sisi belakang. Dengan kalian membaca sinopsis, kalian akan mengetahui isi buku tersebut secara singkat. Dan yang terakhir, terdapat identitas buku pada punggung buku. Punggung buku merupakan bagian di antara cover depan dan cover belakang yang terletak di bagian samping. Pada punggung buku yang baik itu terdapat identitas buku seperti judul, nama penerbit, dan nama penulis. Untuk tugas SPDP hari ini, kalian membuat cover buku komik yang sudah kamu buat ya pada pertemuan yang lalu, serta lengkapi pula komikmu dengan sudah diberikan warna dan juga teks, sehingga menjadi komik yang siap untuk dibaca banyak orang. Ingat ya, jadi tugasnya ada dua ya anak-anak. Yang pertama, kalian melengkapi komik yang sudah kalian buat pada pertemuan yang lalu dengan diberikan warna dan juga teks, dan juga ditambah dengan cover buku depan komik yang telah kamu buat. Jadi anggap saja kalian sedang bermain peran menjadi seorang komikus atau orang yang membuat komik.
Baik anak-anak, sekian dulu video pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih ya sudah menonton. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.